yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang kalian yakini kebenarannya tentang nilai-nilai kebajikan yang Anda yakini kebenarannya sesuatu yang baik. Ya. Itulah keyakinan kelas yang kemarin juga kita sudah terangkan itu, kita sudah bahas. Karena keyakinan kelas itu berasal dari peraturan kelas. Dari peraturan akhirnya menjadi sesuatu yang diyakini, yaitu keyakinan kelas. Semuanya sudah jelas? Jelas. Silakan kalian tulis keyakinan kelas kalian masing-masing. Silakan untuk keyakinan kelasnya kalian tempel di kelas kalian. Silakan. Yang akan kita pedomani bersama. Oke, nah, bagus. Silakan berikutnya. Untuk keyakinan kelasnya dipasang dan tolong dipahami, dipedomani. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Terima kasih semuanya, kalian telah membuat keyakinan kelas. Tolong untuk dipedomani karena ini akan membentuk lingkungan yang positif dan akan membentuk budaya positif. Dari keyakinan kelas akan menjadi lingkungan positif dan budaya positif. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Malang, yang saya hormati Dewan Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Malang, yang saya hormati Bapak Sugiono SPD selaku CTB Angkatan 6. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat bertatap muka dan beradu argumen dalam kegiatan aksi nyata modul 1.6 budaya positif membagikan pemahaman dan pengalaman dalam arti pembebasan dalam keadaan yang sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk anak cucu kita mendapatkan syafaatul udzma besok di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mendengarkan dari beliau Bapak Sugiono Sarjana Pendidikan selaku CGP Angkatan 6 untuk mempresentasikan penugasan dari modul 1.6. Tapi terlebih dahulu izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu acara inti, dan dilanjut dengan doa serta penutup. Untuk mengefektifkan waktu, langsung kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran tanpa halangan suatu apapun. Kita masuk ke acara inti kepada Bapak Sugiono Sarjana Pendidikan. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Watu Malang, Bapak Selamat Sunardi Abu, yang syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini beliaunya hadir membersamai kita dalam pembahasan atau membagikan pemahaman dan pengalaman kaitannya dengan budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Watu Malang yang telah dengan semangat untuk sama-sama belajar pada kesempatan pagi hari ini. Pertama dan utama, marilah Bapak Ibu kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan, nikmat sempat, nikmat sehat untuk bisa belajar bersama ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang bagaimana kita membentuk suatu budaya positif, baik itu di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam, menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, dan kita semua selalu menantikan sahabatnya di umur yang. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin perkenankan pada kesempatan kali ini saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-6, syukur alhamdulillah telah menyelesaikan modul 1, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi. Saya mohon maaf di sini tidak menggurui, tetapi kita belajar bersama ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan. Nanti kita diskusi karena ini sesuatu yang sangat bagus, yang sangat baik untuk kita semua ketahui dan kita semua laksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pemahaman pada aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, untuk konsep utama modul budaya positif yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas bersama, itu yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Lalu ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, perilaku, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kaitannya dengan perubahan paradigma belajar, bahwa kita sebagai pendidik, sebagai pengajar itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma yang baru tentang perubahan paradigma belajar, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu saya kira sudah paham tentang profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif,
bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itulah Bapak Ibu kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang akan diwujudkan melalui paradigma baru dalam perubahan paradigma belajar. Berikutnya Bapak Ibu berkaitan dengan disiplin positif. Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar istilah disiplin. Kira-kira disiplin itu apa Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Apa? Apa Bu? Apa? Tepat waktu, apalagi tertib, teratur. Semuanya itu betul, benar. Mari kita perdalam lagi Bapak Ibu. Jadi dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung mengasumsikan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena itu sesuatu yang memaksa, sesuatu yang sepertinya kita itu terkekang begitu. Dengan kata-kata disiplin itu sepertinya kita tidak bebas atau merampas kebebasan, termasuk mungkin dari siswa sendiri seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kedisiplinan itu muncul dari dalam diri yang dinamakan sebagai disiplin positif. Makanya di sini ditulis sebagai disiplin positif itu karena disiplin yang muncul dari dalam diri, bukan merupakan suatu paksaan atau mengekang kebebasan. Itu tidak seperti itu. Nah, di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak itu memang benar-benar kerentek dari hati, keyakinan diri, faktor intrinsik, bukan dipaksa, bukan karena disiplin itu takut dihukum, sehingga karena takut dihukum dia disiplin. Itu bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud disiplin positif itu disiplin yang muncul karena kesadaran diri. Jadi bukan karena ancaman atau bukan karena takut dihukum sehingga disiplin. Nah, nanti untuk mewujudkannya caranya bagaimana? Tentang disiplin positif ini, itu yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas pada hari ini Bapak Ibu. Jadi ini sesuatu materi yang penting, bukan hanya untuk diri saya, tetapi dalam suatu institusi, dalam suatu sekolah itu perlunya kolaborasi dan kerjasama. Jadi bukan misalkan saya punya belajar di calon guru penggerak, dapat ilmu hanya untuk saya, itu tidak. Tetapi kita harus berbagi ilmu, kita harus bisa mengimbaskan, dan kita itu harus bisa berkolaborasi. Untuk apa? Untuk menjadikan siswa kita, untuk menjadikan kelas kita, dan untuk menjadikan sekolah kita itu memiliki disiplin yang positif, disiplin yang muncul dari keyakinan, disiplin yang muncul dari hati, bukan karena takut hukuman atau disiplin karena adanya suatu ancaman. Itu bukan seperti itu. Nah, di sini berikutnya kita kenal adanya kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Anak atau siswa itu melakukan suatu kedisiplinan itu atau melakukan sesuatu tindakan, itu siswa itu punya kebutuhan dasarnya.
Nah, di sini kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup di sini ada yang bisa memberikan contoh? Betul. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu ada makan, minum, atau ya di sini sandang, pangan, papan, itu kebutuhan bertahan hidup. Ya, semua manusia perlu itu. Lalu yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kita fokusnya, kita pemikirannya contohnya ke siswa. Siswa itu butuh disayangi. Makanya kadang kan ada siswa yang cari perhatian, caper pada waktu pembelajaran, dia cari perhatian dengan cara misalkan mengganggu temannya atau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan ketika KBM di dalam kelas. Ini bisa jadi karena dia itu pengen kasih sayang dan pengen dirasa diterima, sehingga dia melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang dianggap kita itu celeneh gitu ya. Karena memang itu dia sedang ingin mendapatkan kebutuhannya, kebutuhan dasarnya untuk disayangi, karena mungkin di rumah atau di lingkungannya itu kurang mendapatkan hal itu ya, karena kesibukan orang tua, sehingga dia ingin diperhatikan, disayangi ketika di dalam kelas atau berinteraksi dengan kita ketika dalam proses KBM, contohnya seperti itu. Lalu penguasaan, siswa juga ingin punya kekuasaan, contohnya dia ingin untuk menjadi orang yang anak yang tampil, pengen menguasai. Itu kan ada anak-anak yang seperti itu. Jadi dia memang pengen adanya kebutuhan untuk penguasaan. Lalu kebebasan. Nah, di sini kaitannya dengan masalah disiplin. Kalau itu tumbuh dari intrinsik atau dari dalam diri, itu dia akan tetap merasakan kebebasan itu. Nah, ketika anak berbuat hal-hal yang kurang pas, itu mungkin dia karena menginginkan suatu kebebasan, dia nggak mau terkekang oleh aturan. Dia tidak mau diatur, tidak mau dengan aturan peraturan kelas, sehingga dia, karena wajar, ini merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Lalu berikutnya adalah kesenangan. Kita harus introspeksi Bapak Ibu, ketika anak, siswa, ketika dia ada KBM di dalam kelas, itu dia kok merasa bosen, merasa jutek. Nah, itu karena apa? Ya karena dia tidak mendapatkan kebutuhannya akan kesenangan. Dia merasa bosen dengan metode atau model pembelajaran kita, sehingga anak tersebut itu kebutuhannya tidak terpenuhi akan kesenangan dirinya. Padahal kebutuhan dasar manusia itu ya kesenangan itu tadi. Contohnya mungkin seperti itu. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contohnya Bapak Ibu, siswa itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin ya, karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik seperti tadi, karena apa? Bukan tumbuh dari dalam diri dia, tetapi ini faktor dari luar. Jadi dia disiplin itu karena terpaksa. Karena terpaksa apa? Ya karena takut dihukum, sehingga dia melakukan disiplin itu karena takut dihukum. Nah, ini motivasinya itu motivasi ekstrinsik. Lalu berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin itu karena ia ingin imbalan Bapak Ibu, atau ingin penghargaan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga, karena dia melakukan tindakan disiplin kan biar dipuji,
biar mendapatkan apresiasi. Jadi masih faktor dari luar. Lalu berikutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid itu melakukan disiplin karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara ketiga ini yang paling bagus itu kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga ya Bapak Ibu, intrinsik, betul sekali Bapak Ibu. Berarti kita sudah ada kesepemahaman kaitannya dengan tindakan disiplin. Yang paling bagus yang memang akan kita tuju Bapak Ibu tentang disiplin positif ini, itu adalah murid itu melakukan tindakan disiplin karena ia sadar akan kebajikan dirinya. Jadi nilai ini yang tumbuh karena keyakinan dalam diri, sehingga dia harus disiplin begitu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, betul sekali. Nah, di sini Bapak Ibu juga ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini sangat penting Bapak Ibu karena kita guru itu guru itu kan pembelajarannya berpusat pada anak. Jadi anak itu merupakan pusat dari pembelajaran. Maka kita harus tahu siswa itu bagaimana. Nah, di sini ada disiplin kok dengan identitas gagal. Nah, yang pertama itu hukuman Bapak Ibu seperti tadi. Karena apa? Mendisiplinkan dengan hukuman itu menyakitkan bagi siswa dan juga sebenarnya ya menyakitkan bagi guru itu sendiri. Karena jelas kadang kok melas teman begitu. Ya. Anak juga ketika dihukum dia itu sakit, menyakitkan hati. Selain itu juga dengan hukuman tidak nyaman. Ya tidak nyaman bagi siswa dan juga tidak nyaman bagi gurunya. Lalu siswa itu merasa takut dengan adanya hukuman, siswa itu merasa takut. Dan hukuman itu memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Kadang murid berbuat salah, tetapi dia tidak mau ngaku. Kenapa? Ya karena dia takut hukuman. Nek nyong jujur, gue malah dukung, mending nyong atau saya membuat konspirasi, ya. Sehingga apa, nyong mending ngapusi, misalkan seperti itu siswanya. Daripada saya jujur, saya sudah baik mau mengakui kejujuran, malah dapat hukuman. Nah, mending ngapusi saja. Akhirnya membuat bagaimana cara ngapusi yang efektif dan efisien, yang meyakinkan, ya. Karena apa? Karena anak tidak mau jujur itu karena takut dihukum. Mending ngapusi di bangkar jujur malah dihukum. Ya, makanya perlu kesepemahaman Bapak Ibu. Lalu murid itu menjadi rendah diri. Hukumane. Akhirnya anak itu nyoba kayaknya orang berharga, teman si uripe misalkan. Hari-hari ini anaknya dukung terus. Nah, itu anak murid itu menjadi rendah diri. Karena apa? Teman-temannya juga tahu saya dukung kui baik, bocah kui baik. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya penghargaan itu juga termasuk konsep dengan integritas gagal Bapak Ibu, makanya perlu berhati-hati. Ternyata penghargaan itu juga termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Kok bisa? Nah, kita pelajari bersama. Karena penghargaan itu juga ternyata tidak efektif. Tidak efektifnya apa? Ya, orang akan pengen berdisiplin itu dan diapresiasi. Anak itu biar mendapatkan penghargaan sehingga dia berdisiplin atau mematuhi aturan. Biar dia macam dosa sing main dikejar misalkan. Orang tahu pelanggar aturan, ini karena apa? Kok tidak efektif? Karena itu kaitannya dari luar, ekstrinsik itu tadi, merusak hubungan atau sifat iri.
mesti loh nek misalkan Pak Ria sing diwai penghargaan cacah kai-kai baik misalkan menimbulkan sifat iri bagi yang lain. Lah nek yang lurus mutakan biasa baik. Wong paling sing mulih bocah-bocah kai-kai. Nah, di sini penghargaan itu juga menimbulkan sifat iri. Lalu mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas. Karena di sini lah paling ku ya diwehi ke yang mana, paling ya ke yang mana, cukup lah nyong tahu diapresiasi, tahu diwehi penghargaan, tahu diwehi apa misalkan dalam wujud barang atau kata-kata apa misalkan, sehingga dia sudah tahu misalkan seperti itu, dia tidak mau berkreativitas lagi karena merasa sudah cukup. Menghukum dengan sistem ranking, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu sudah paham ya? Jadi di kurikulum kemarin termasuk yang kita kurikulum Merdeka ini itu sistem ranking sudah lama dihapus dari raport ya? Karena memang sistem ranking itu termasuk bahaya bagi kaitannya dengan masalah karakter anak. Karena anak itu kan, siswa itu punya keunikan masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah indahnya hidup. Karena kita anak itu kan saling melengkapi, punya kelebihan di bidang olahraga, mungkin punya kekurangan di bidang yang lain, punya kekurangan di bidang yang lain, punya kelebihan di bidang yang lain. Makanya ketika dengan sistem ranking mungkin dianggap anak itu ranking 1, 2, 3, tetapi kan dia belum tentu punya keunggulan di bidang yang lainnya, itu belum tentu. Lalu merampas hak untuk menghargai dirinya. Ya, kita saja mungkin Bapak Ibu di rumah ketika ada anak sudah bisa menghafal apa begitu, atau mungkin ini kita beri es krim misalkan, kita beri es krim, kita diberi penghargaan berupa es krim, itu kan sebenarnya anak loh nyong, saya itu aslinya memang pengen kayak gini, ibunya malahan mengapresiasi ini ya, dia kan ini merampas dia itu kurang mendapatkan hak untuk menghargai dirinya karena dihargai hanya dengan sebungkus es krim misalnya seperti itu. Nah, ini berbahaya bagi konsep karakter dan kedisiplinan. Begitu jadi Bapak Ibu, kita sharing-sharing Bapak Ibu. Oke, nah di sini Bapak Ibu dilanjut konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Nah, tadi kan identitas yang gagal. Lah ini yang identitas yang sukses Bapak Ibu. Yang pertama adalah konsekuensi. Bapak Ibu pernah menerapkan konsekuensi? Pernah Bapak Ibu? Terima kasih. Jadi konsekuensi itu contohnya misalkan anak itu menjatuhkan makanan temannya misalkan. Loh, kamu sudah menjatuhkan makanan temannya, konsekuensinya apa? Ini Bu, saya sapu. Nah, itu konsekuensinya. Ketika dia sudah menjatuhkan makanan milik temannya di kelas sehingga kelasnya kotor, lalu dia konsekuensinya apa? Membersihkan. Nah, itu namanya konsekuensi. Tetapi konsekuensi di sini juga penguatan jangka pendek. Penguatan jangka pendek. Karena apa? Itu juga masih ada faktor dari luar. Karena ini sehingga terus harus dimonitoring, ya. Perlu monitoring berkelanjutan. Lalu konsekuensi itu adanya stimulus dan respon. Contohnya, kamu yang menjatuhkan makanan ini, ya Bu. Nah, itu ada stimulus dan ada respon. Lalu konsekuensinya apa? Membersihkan, seperti itu. Lalu murid di sini menghormati peraturan dengan adanya konsekuensi itu. Tetapi di sini kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kok bisa? Wong saya sebenarnya harus minta maaf dulu ke siswa yang saya jatuhkan makanannya, kok malah saya langsung disuruh membersihkan. Nah, di sini anak itu kehilangan waktu untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya hormati, yang akan kita tuju yang bagus
itu adalah restitusi Bapak Ibu. Ini tingkatan yang tinggi, itu restitusi. Sehingga kita semua harus punya pemikiran, pemahaman yang sama. Nanti akan ada tayangan videonya Bapak Ibu untuk contoh-contoh nyata. Restitusi, pernah dengar istilah restitusi sebelumnya Bapak Ibu? Belum. Ya, belum ya. Memang ini sesuatu yang baru ya, yang memang harus kita ketahui dan kita terapkan bersama-sama Bapak Ibu. Nah, di sini restitusi itu murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Nanti ada contohnya, ada videonya. Jadi dengan restitusi anak itu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Karena apa? Anak sendiri yang memberikan solusi dari permasalahannya. Lalu fokus pemecahan masalahnya itu jangka panjang. Ya. Karena apa? Restitusi itu faktor intrinsik, karena berasal dari dalam diri, bukan dari luar, sehingga dia itu ada rasa tanggung jawab di situ. Murid menghormati dirinya dan orang lain, karena di sini tidak ada dendam-dendaman, tidak ada hukum-hukuman, sehingga nyaman, senang untuk semuanya. Sehingga murid merasa dihormati, guru juga menghormati, begitu. Lalu ada teori kontrol. Nah, jadi dirinya sendiri yang memegang kontrol karena keyakinan, sehingga berasal dari dalam. Kontrolnya yang ada pada diri anak tersebut. Nah, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dia semangat memperbaiki kesalahan karena apa? Kan dia tahu solusinya dan tidak ada dendam di situ karena saling menghormati. Itulah restitusi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita berjalan sesuatu yang penting ini, ya, ini untuk dunia akhirat Bapak Ibu. Karena kita itu kalau misalkan salah memperlakukan anak, timbulnya dendam, anak dendam kepada kita sebagai guru, itu anak akan kelingan terus nanti gede, nanti tua, nggak cerita anak putu itu biasanya seperti itu. Wah nyong tau dukung maring pakai kon keliling lapangan 15 kali misalnya. Yang tahu dukung maring bu itu, bu ini karena tidak mengerjakan PR. Nah itu dia akan terlihat terus hal semacam itu. Nah makanya perlu adanya pendekatan restitusi untuk menerapkan disiplin positif. Karena ini tadi termasuk saya sendiri mungkin ini ilmu baru, istilah baru dan ilmu baru. Makanya kita perlu bersama-sama untuk belajar ini, begitu Bapak Ibu, tentang restitusi ini. Nah, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Jadi murid itu memperbaiki kesalahan mereka sendiri, karena murid itu kan lebih paham kenapa dia melakukan kesalahan. Kadang kan yang sewune guru itu kan jangan sampai ini terjadi pada sekolah kita. Dalam tanda itu merasa ngerti segala nih. Wong bocah urung menjelaskan kenapa dia telat, merasa bocah urung menjelaskan alasan kenapa dia tidak mengerjakan PR, kok kita selaku guru sudah menghakimi. Nah itu kan tidak fair seperti itu, tidak boleh seperti itu. Karena yang tahu permasalahan dia ya dia sendiri, makanya dia harus belajar juga mempertanggungjawabkan dengan mencari solusinya sendiri. Itulah restitusi. Nah cirinya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya. Sejarah adalah guru yang terbaik. Karena apa? Makanya di sini Bapak Ibu, saya ketika mengawali pembelajaran itu dengan salam sejarah terlebih dahulu. Karena apa? Ini sesuatu yang menurut saya itu penting. Jadi biar mereka itu bersemangat. Contohnya misalkan sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita harus paham tentang tujuan dan maksud kita belajar sejarah. Untuk itu kita salam sejarah terlebih dahulu. Lalu saya katakan salam sejarah. Lalu mereka menjawab, belajar sejarah
menjadi manusia bijak yang tahu arah pas mereka perkembangan. Nah, jadi untuk apa? Mereka itu di lain sisi merasa senang dalam pembelajaran. Mereka tahu sebenarnya pembelajaran itu secara itu untuk apa begitu. Jangan sampai ora penting ora minum apa sih sinau yang ini enggak satu blok misalkan. Jangan sampai seperti itu. Makanya di sini perlu adanya konsep pendekatan restitusi tadi. Bagi contoh tadi. Lalu di sini memperbaiki hubungan yang semakin baik, semakin nyaman hubungan antara siswa dengan guru begitu. Karena di sini kita menawarkan bukan paksaan. Dalam restitusi itu kita menawarkan Bapak Ibu. Kita tidak memaksa. Kamu kok terlambat itu kenapa? Mereka bilang, oh ibu, saya tadi ngantar ibunya dulu ke pasar. Oh seperti itu. Lalu lain kali kamu harus bagaimana biar tidak terlambat lagi. Nah, mereka mikir, oh saya harus ini bu, bangun lebih awal kalau mau ngantar ibu ke pasar misalnya. Jadi mereka sendiri. Lalu berikutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, oh itu. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti akan lebih jelas Bapak Ibu. Ini semacam kita pemaparan dulu Bapak Ibu biar lebih kita ada sepemahaman. Fokus pada karakter bukan tindakan, karena di sini restitusi itu mengajak anak itu menjadi anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi fokus pada tanggung jawab. Dia menjadi anak yang inovatif, kreatif, gotong royong. Lalu menguatkan dan fokus pada solusi. Karena anak sendiri yang mencari solusi bukan hukuman. Next, Pak. Nah, di sini Bapak Ibu, selain restitusi, penerapannya itu posisi kita itu biasanya sebagai apa ketika menangani siswa? Apakah hukuman atau penghukum? Ini posisi yang kadang banyak dilakukan, yang selama ini kita lakukan, tetapi kita tidak tahu hukuman atau penghukum. Lalu berikutnya pembuat rasa bersalah. Ini yang kedua, ini lebih baik. Lalu ada teman, pemantau atau monitor, yang terakhir manajer. Next. Nah, silakan Pak, ini video di nanti ditunggu sebentar. Bapak Ibu akan kita lihat film atau video biar lebih jelas tentang 5 posisi kontrol tadi, dari posisi hukuman, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Mungkin klik lagi Pak, terus klik di itu, di gambarnya itu. Ya Bapak Ibu, nanti mohon kita sama-sama mencermati, kita sama-sama memahami, karena ini terbiasa ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama kasus-kasus tentang kita itu posisinya biasanya di mana gitu Bapak Ibu. Orang disiplin positif variatif. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum.
2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama posisi penghukum, Bapak Ibu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana? Oke, Bapak Ibu, itu tadi tentang 5 posisi kontrol yang ada di sekolah kita. Dari kelima posisi ini biasanya Bapak Ibu cenderung yang mana? Biasanya pernah melakukan yang apa? Apa, Bu? Terima kasih ya. Dari kelima itu yang paling baik itu posisi mana? Dari kelima itu yang paling baik itu posisi apa untuk diterapkan, Bapak Ibu semua? Manajer? Ya betul, Bapak Ibu. Jadi posisi kita ketika menangani siswa itu adalah posisi manajer, Bapak Ibu. Yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid. Ya, tentu posisi manajer. Betul, Bapak Ibu, posisi manajer. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Luar biasa, ternyata Bapak Ibu langsung paham. Bapak Ibu guru hebat-hebat. Dan perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Betul, Bapak Ibu. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, karena dari posisi hukuman, dari posisi merasa bersalah, dari posisi teman, dari posisi pemantau atau monitor, itu yang paling baik untuk diterapkan itu adalah posisi kita itu membersihkan diri sebagai manajer ketika menerapkan kedisiplinan kepada anak. Berikutnya Bapak Ibu, ini tentang restitusi Bapak Ibu. Keyakinan kelas dulu. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu kok bukan peraturan kelas? Bagus keyakinan kelas apa peraturan kelas? Baik keyakinan kelas atau peraturan kelas Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apa Pak? Keyakinan. Kenapa? Ada yang bisa? Kenapa keyakinan kelas itu lebih baik dari peraturan kelas? Dari diri sendiri. Betul sekali Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu berasal dari dalam diri atau intrinsik. Sedangkan peraturan itu karena kita dipaksa, siswa dipaksa. Itu kan faktor ekstrinsik. Maka perlu menanamkan adanya keyakinan kelas. Contohnya itu, saya ingin sehat, makanya saya cuci tangan, itu keyakinan. Karena apa? Saya ingin sehat, sehingga saya harus cuci tangan. Nah ini kalau peraturan wajib memakai masker ketika di kerumunan, nah itu kan aturan. Sebenarnya saya ingin sehat sehingga saya pakai masker karena sehat, begitu. Jadi karena keyakinan itu muncul dari dalam diri. Next, Pak. Nah berikutnya Bapak Ibu, ada selain 5 posisi kontrol ini berkolaborasi dengan adanya segitiga restitusi Bapak Ibu dalam penanganan kasus atau mendisiplinkan. Nah di sini ada 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Langsung kita lihat videonya.
Bapak Ibu, mari kita lihat ini artis tahun 80-an sebagai pemerannya tentang segitiga restitusi, Bapak Ibu. Kita perdalam lagi kaitannya dengan segitiga restitusi dalam penanganan terhadap ada dua kasus Bapak Ibu di contoh segitiga restitusi ini. Harap sabar, ini ujian. Keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Prinsip apa yang kamu langgar dengan kamu menjadi keyakinan apa yang kejujuran? Prinsip kejujuran ini penting nggak bagi kamu? Kenapa prinsip kejujuran ini penting? Lalu tindakan apa kedepannya hal ini ulangan yang tidak bertujuan? Itu bagus ya, kamu sudah menyadari, kamu sudah tahu solusinya sendiri, itu sesuatu yang bagus ya. Lalu ketika kamu bisa melakukan itu, kedepannya kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi kamu nanti akan menjadi orang yang hebat, orang yang jujur, yang bisa berupaya oleh orang yang berani menjadi disiplin. Kenapa tadi kami telat? Bangun kesiangan, nggak apa-apa. Jadi orang itu pasti pernah berbuat salah. Kamu tadi bangun kesiangan, kamu tetap masuk sekolah, ya kan? Kamu tetap masuk, tidak karena telat, kamu lantas sekalian tidak usah berangkat sekolah, itu kamu tidak melakukan itu, ya. Orang itu tidak orang yang sempurna, tapi pernah berbuat salah. Kenapa alasannya? Kenapa kamu bisa terlambat? Kira-kira keyakinan kelas atau prinsip apa yang kamu langgar? Emangnya disiplin, menghargai diri sendiri itu penting bagi kamu? Kenapa itu penting? Karena kita harus menghargai waktu sendiri dan juga disiplin. Lalu ketika itu penting bagi kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi? Saya
kedepannya gimana jika kami seperti itu? Karena ini sangat penting kita Pak. Karena ini kita sudah bisa memakai waktu. Karena sudah menerima berkali-kali dalam proses. Terima kasih betul sekali ya. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi contoh tentang restitusi, segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, next one. Jadi perlu diketahui bahwa posisi manajer itu adalah posisi yang baik dalam mendisiplinkan siswa. Tetapi di sini perlu penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu dalam mendisiplinkan anak. Nah, karena di sini maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Itu menurut filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Next. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua. Itu tadi kita belajar bersama tentang budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif yang berawal dari peraturan kelas, lalu menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan yang positif, lalu nanti akan menjadi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Karena kita sudah belajar bersama Bapak Ibu di sini kayak SMA Negeri 1 Watu Malang adalah rumah kita yang akan kita buat seperti apa itu tergantung pada kita, niat dan tujuan kita. Untuk itu kita bersama-sama saling berbagi apa yang kita bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Itu saja Bapak Ibu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Bapak Sugiono Sarjana Pendidikan sebagai aksi nyata pengimbasan modul 1.6.4. Bapak Ibu, acara sudah selesai. Saya serah dulu pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tutur kata saya ada kata yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu semua. Sebelum melanjutkan aktivitas, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan pada Pak Sugiono Widyo Diburo, tadi saya Sugiono Widyo Diburo Sarjana Pendidikan. CGP calon guru penggerak untuk angkatan yang ke-6 yang sudah berkenan mengimbaskan segala pengalaman yang diberikan di Jakarta dan semoga apa yang diperoleh beliaunya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi bisa ditularkan pada teman-teman yang lain sehingga di sekolah kita bisa berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya proses pembelajaran kita itu menuju kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh pemerintah untuk benar-benar membantu siswa berkembang sebagaimana konsep-konsep yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, terima kasih kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan pembahasan juga, yang dengan saling menerima dan memberi pengetahuan, insya Allah kita akan makin meningkat kompetensi kita, pengetahuan kita.
dan itu akan bermanfaat bagi kita semuanya untuk memajukan sekolah kita. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sugi bahwa sekolah kita adalah rumah kita, masa depan kita, karena mencari rezeki, tetapi juga sebagai tempat untuk membuktikan kompetensi kita. Semoga sekali lagi apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan akan membawa kemajuan pada sekolah kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisni Astuti, guru dari SMA Negeri 1 Watu Malang. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sugiono yang telah mengimbaskan ilmunya kepada kami semua, sehingga kami di sini menjadi paham, menjadi tahu bahwasanya posisi manajer. Semoga dengan informasi, dengan ilmu yang tadi sudah dibagikan, kami semua dapat menerapkan agar menjadikan sekolah kami tercinta ini menjadi lebih baik dalam melayani siswa-siswi, menjadi lebih maju, menjadi lebih baik yang nantinya putra-putri kami menjadi siswa-siswi yang sukses. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Octavia Dwitari. Saya dari siswa SMA Negeri 1 Watu Malang. Terima kasih kepada Bapak Sugi yang telah membentuk keyakinan kelas sehingga tercipta disiplin positif dan berdampak terciptanya budaya positif di sekolah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.